Orang lain sejak lahir sudah minum susu. Aku malah minum alkohol. Bukan berarti aku tidak suka minum susu, tapi dengan minum alkohol, aku bisa menjadi lebih kuat. Namun, ketika aku dewasa, sekteku melarang minuman keras. Ini menyebabkan sistem minum alkohol jadi kuat mati selama 10 tahun. Karena itu, dari murid terpilih langsung kepala sekte, aku menjadi sampah yang dianggap remeh oleh semua orang. Namun tadi malam, aku bermimpi selama 100 tahun. Dalam mimpi itu, aku melihat segalanya yang terjadi dalam 100 tahun ke depan. Mimpi itu datang tanpa peringatan, tanpa alasan. Saat aku merenungkan mimpi itu, seorang pria dan wanita datang ke puncak Xiaoyu tempatku tinggal. Saudara Lu, pemandangan di puncak Xiaoyu ini benar-benar indah seperti yang diceritakan. Junior sekteku, Liang Xiaoyu, tersenyum dan berkata padaku. Di sampingnya, Liu Ruyan segera menimpali. Junior Xiaoyu, kalau kau suka, tinggallah di puncak Xiaoyu ini. Biarkan Luran pindah saja. Aku melihat mereka dan mengernyitkan dahi. Kenapa hanya karena dia suka, aku harus menyerahkan tempat ini? Liu Ruyan langsung membalas dengan nada kasar. Luran, sadarlah akan posisimu saat ini. Xiaoyu adalah yang pertama dalam bakat di sekte ini. Dan kemarin, dia menjadi murid langsung kepala sekte. Dia menginginkan puncak Xiaoyu ini. Itu adalah keberuntunganmu. Melihat mereka berdua saling mendukung, aku tersenyum. Dalam mimpi 100 tahunku tadi malam, aku melihat identitas Liang Xiaoyu. Dia adalah putra mahkota dinasti Daqian. Tujuannya adalah merebut sekte pedang Daluo ini. Kemudian, sekte ini dihancurkan oleh pasukan kerajaan. Pemimpin sekte menjadi korban Liang Xiaoyu. Dipotong tangan dan kakinya hingga menjadi budak. Aku sendiri dijadikan korban ritual oleh Liang Xiaoyu. Tubuhku diserap untuk mendapatkan kekuatan pedang kuno. Mimpi itu membuatku terbangun, dan pemandangan yang kulihat sama seperti dalam mimpi. Luran, segera tinggalkan puncak Xiaoyu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Liu Ruyan menghunus pedangnya dan menatapku marah. Saat ini, aku hanya bisa tertawa. Dalam mimpi, nasib Liu Ruyan lebih menyedihkan. Setelah Liang Xiaoyu menjadi pemimpin sekte, dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia memberikannya kepada prajurit dinasti Daqian. Hingga akhirnya, dia meninggal dengan tragis. Melihat aku tidak berkata apa-apa, Liang Xiaoyu mencoba membujuk. Senior Liu, sudahlah, bagaimanapun, Senior Lu adalah senior kita. Murid pertama kepala sekte, Liu Ruyan segera tersenyum ramah. Omong kosong, murid pertama kepala sekte, sekarang dia tidak berbeda dengan murid pelayan biasa. Ayo, aku akan membawamu bertemu dengan guru. Puncak Xiaoyu ini pada akhirnya adalah milikmu. Melihat mereka pergi sambil berpegangan tangan dengan akrab, aku tahu puncak Xiaoyu ini tidak bisa kupertahankan. Dalam mimpiku 100 tahun, mereka menemui guru, Su Yueling, dan Su Yueling memintaku menyerahkan puncak Xiaoyu. Namun dulu, aku juga pernah berjaya. Setelah melewati 20 tahun, aku jatuh dari jenius menjadi pecundang. Saat kecil, aku memiliki tubuh pedang primordial bawaan. Di usia 8 tahun aku mencapai tahap Qi, dan di usia 10 tahun aku mencapai puncaknya. Namun setelah itu, tidak peduli seberapa keras aku berlatih, aku tidak pernah maju lagi. Akhirnya, Su Yueling menemukan bahwa aku memiliki pembuluh bawaan yang rusak. Bakat terbaik, tapi dengan tubuh terburuk. Sepanjang hidupku, aku tidak akan bisa melampaui batas ini. Namun, saat aku jatuh dari jenius menjadi bahan olokan, sistem pendekar pedang peminum teraktifkan. Tidak peduli tubuh atau bakat, selama aku minum alkohol, aku menjadi lebih kuat. Namun, dari usia 10 hingga 20 tahun, selama 10 tahun ini, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencobanya, karena sekte pedang Daluo melarang alkohol. Tak lama kemudian, aku dipanggil ke aula utama sekte. Guru, Su Yueling, berbicara di depan semua orang. Luran, malam ini berkemaslah dan pindahlah dari puncak Xiaoyu. Kau bebas memilih tempat lain di dalam sekte. Liang Xiaoyu segera berpura-pura berkata, tolong jangan lakukan ini. Bagaimanapun, tempat itu adalah kediaman senior Lu. Aku tidak layak merebutnya. Namun baru saja Liang Xiaoyu berkata, banyak suara muncul. Xiaoyu ini benar-benar terlalu baik hati. Luran itu memiliki pembuluh bawaan yang rusak. Hanya bermalas-malasan di puncak Xiaoyu. Tempat sehebat itu benar-benar terbuang percuma. Aku pikir, bukankah tempat di belakang bukit lebih cocok untuknya? Tempat yang tidak ada yang mengganggunya tidur sepanjang hari. Menghadapi ejekan dari para tetua, saudara senior, dan saudari sekteku. Aku langsung membungkuk pada Su Yueling dan berkata, Guru, aku ingin meninggalkan sekte pedang Daluo dan turun gunung. Tolong izinkan aku pergi. Semua orang tampak sangat terkejut. Di mata Su Yueling muncul seberkas rasa bersalah. Dulu dia pernah berjanji banyak hal pada murid ini. Namun setelah mengetahui pembuluh bawaannya rusak, dia tidak pernah peduli lagi. Karena kini, semua perhatiannya tertuju pada Liang Xiaoyu. Saat ini, Liang Xiaoyu buru-buru berkata, Senior Lu, jangan lakukan itu. Jangan membuat keputusan gegabah. Tolong pertimbangkan guru kita. Aku tidak akan pergi ke puncak Xiaoyu itu. Aku tak pernah menyangka, seorang pria dewasa, bisa berpura-pura begitu menjijikan. Menghadapi semua komentar, aku melanjutkan berbicara. Aku tidak memaksakan apapun. Dengan pembuluh bawaan yang rusak, aku sudah memahami segalanya. Daripada tinggal di sini hanya untuk makan dan menunggu mati, lebih baik aku turun gunung dan melihat dunia yang luas ini.
Tolong izinkan aku, guru. Aku tidak ingin mengulangi mimpi 100 tahun itu lagi. Dengan minum alkohol, aku bisa menjadi lebih kuat. Tidak ada alasan bagiku untuk tetap tinggal di sini. Aku memutuskan. Setelah turun gunung, aku akan minum sampai lupa diri. Su Yueling tampak ragu. Saat ini, Luran bahkan tidak lebih baik daripada murid pelayan biasa. Namun, mengizinkannya pergi begitu saja tampaknya terlalu kejam. Melihat keraguan pemimpin sekte, semua orang buru-buru berkata, ini hal yang baik, guru. Izinkan saja dia pergi. Tapi ingat, lencana murid langsung masih ada padanya. Itu harus diambil kembali agar tidak disalahgunakan. Akhirnya, Su Yueling mengangguk. Kalau begitu, aku izinkan kau pergi. Tapi, sebagai guru dan murid, kita pernah memiliki ikatan. Bawalah batu spiritual ini untuk kehidupanmu setelah turun gunung. Sambil berkata, lencana murid langsung yang ada di tanganku juga diambil kembali oleh Su Yueling. Melihat semua orang bersorak gembira, aku tetap tenang. Dalam mimpiku, orang-orang ini pada akhirnya semua mati. Mereka semua dibantai dengan kejam oleh Liang Xiaoyu. Saat ini, Liang Xiaoyu masih berpura-pura. Senior Lu, maafkan aku. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Jangan khawatir, aku akan berbicara dengan pemimpin sekte. Namun, sebelum dia selesai berbicara, beberapa tetua berkata, Xiaoyu, dia bukan lagi murid langsung sekte Daluo. Jangan panggil dia senior. Luran, jika begitu, cepatlah turun gunung. Ingat, jangan menggunakan status murid langsung untuk menipu orang. Kalau tidak, kami tidak akan memaafkanmu. Aku mengabaikan mereka dan sekali lagi membungkuk pada Su Yueling. Terima kasih, guru, atas izinnya. Setelah berkata demikian, aku tidak memandang batu spiritual itu dan pergi. Saat kecil, aku tidak memiliki apa-apa dan dibawa ke sekte pedang Daluo oleh Su Yueling. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu. Dengan pakaian putih dan jubah pedang, aku pergi dengan bersih dan jelas. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan sekte pedang Daluo. Adapun identitas Liang Xiaoyu, aku malas membahasnya. Karena bahkan jika aku katakan, tidak ada yang akan percaya. Pada saat yang sama, di menara langit di depan observatorium bintang, pemimpin berambut putih, Yu Jizi, tiba-tiba menajamkan tatapannya. Melihat pola bintang di peta langit, dia bergumam. Keberuntungan yang tidak dapat ditemukan selama ini, telah menghilang dari sekte pedang Daluo. Yao Yao, kemarilah. Di sampingnya, Qin Yao yang sedang tidur sambil berlatih buru-buru mendekat. Guru, ada apa? Yu Jizi berkata dengan suara serius. Masih ingat dengan sekte pedang Daluo yang pernah kuceritakan? Tentu saja Qin Yao ingat. Guru telah membicarakan hal ini hampir 20 tahun. Sekte pedang Daluo itu hanyalah sekte kelas 2. Dia tidak mengerti apa yang perlu diselidiki. Yu Jizi dengan tegas berkata, keberuntungan telah menghilang dari sekte pedang Daluo. Segera pergi dan selidiki apa yang terjadi di sana. Jika ada petunjuk, apapun yang terjadi, rebut keberuntungan itu. Qin Yao bertanya dengan hati-hati. Guru, seberapa besar keberuntungannya? Dengan wajah penuh semangat, Yu Jizi hanya mengucapkan 4 kata. Menguasai seluruh negeri. Setelah Luran meninggalkan sekte pedang Daluo, pada hari yang sama, Liang Xiaoyu pindah ke puncak Xiaoyu. Liu Ruyan menggandeng lengan Liang Xiaoyu dan berkata, Xiaoyu, mulai sekarang, kau adalah harapan sekte pedang Daluo. Luran sudah seharusnya pergi. Dia hanya memiliki pembuluh bawaan yang rusak tapi masih menduduki tempat ini. Liang Xiaoyu berkata dengan tenang, ku ingin kau melakukan sesuatu. Cari beberapa murid yang dapat dipercaya untuk turun gunung dan bunuh Luran. Lalu bawa tubuhnya kembali. Awalnya Liu Ruyan sedikit terkejut. Namun, dalam sekejap, keterkejutannya hilang. Xiaoyu, tenang saja. Kakak senior pasti akan menyelesaikannya. Liu Ruyan akhirnya menyadari bahwa keramahan Liang Xiaoyu hanyalah sandiwara. Namun, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia merasa hal ini akan memperlancar perkembangan ke depan. Melihat Liu Ruyan pergi dengan gaya anggun dan pinggul bergoyang, pengikut Liang Xiaoyu tidak tahan untuk berkata, Pangeran, gadis ini sungguh memikat. Mata Liang Xiaoyu menyipit sedikit dan berkata, sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku pangeran. Pengikutnya segera berubah ekspresi dan mengganti topik. Senior, jika ingin membunuh Luran, mengapa melibatkan orang luar? Bukankah itu bisa menimbulkan masalah? Liang Xiaoyu hanya tertawa kecil. Ini sebagai bukti kesetiaan. Mulai sekarang, Liu Ruyan adalah milikku. Kalaupun ketahuan, itu semua perbuatan Liu Ruyan. Tidak ada hubungannya denganku. Setelah itu, Liang Xiaoyu menambahkan, kalau kau suka perempuan seperti itu, setelah aku menjadi pemimpin sekte, dia akan menjadi milikmu. Terserah apa yang ingin kau lakukan dengannya. Setelah mendengar ini, pengikutnya hampir saja meneteskan air liur. Setelah turun gunung hingga malam tiba, aku baru tiba di kota Qingxi, 30 li dari kaki gunung Daluo. Saat ini, sistem pendekar pedang peminum milikku sudah sangat tidak sabar. Aku tiba di sebuah kedai minuman. Langsung saja aku memesan belasan mangkuk berbagai jenis alkohol. Saat alkohol melewati tenggorokanku, aku tidak merasa tidak nyaman seperti yang dibayangkan. Sebaliknya, aku merasa sangat lancar dan nyaman. Pada saat yang sama, suara notifikasi sistem terdengar. Minum alkohol murahan, mendapatkan kekuatan 1 tahun. Aku memperhatikan bahwa dantianku memang menjadi jauh lebih kuat. Dulu, dengan pembuluh bawaan yang rusak, dantianku selalu kosong. Namun sekarang, ada energi spiritual di sana. Memikirkan hal ini,
aku langsung menghabiskan semua belasan mangkuk alkohol. Setelah minum semuanya, aku benar-benar mabuk berat. Pelayan kedai yang melihat ini segera mendekat. Tuanku, bagaimana Anda akan membayar alkohol ini? Aku, pendekar pedang peminum, tidak pernah mabuk. Tambah lagi, tambahkan lebih banyak alkohol. Setelah berkata demikian, aku langsung tertidur di atas meja. Dia temanku. Aku yang akan membayar minumannya. Saat itu, seorang wanita berbaju merah berjalan mendekat. Setelah berkata demikian, dia melemparkan sebuah batu spiritual besar. Qin Yao memesan lebih banyak alkohol, lebih dari 100 guci penuh. Dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan dan membawa Luran keluar dari kedai. Beberapa saat kemudian, di hutan dekat jalan setapak, Qin Yao menatap pria di depannya dan bergumam. Orang ini lahir dengan pembuluh bawaan yang rusak. Bagaimana mungkin dia adalah keberuntungan seperti yang dikatakan guru? Namun, saat Qin Yao sedang melamun, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi spiritual di dantian Luran mulai bergerak dengan sendirinya. Dalam sekejap, dia berhasil mencapai tahap fondasi. Qin Yao sangat terkejut. Apa-apaan ini? Orang dengan pembuluh bawaan yang rusak. Tidur sebentar saja, tapi langsung mencapai tahap fondasi. Ini benar-benar aneh. Namun, itu belum selesai. Luran yang mabuk mulai mendengkur, dan energi spiritualnya terus meningkat. Tidak lama kemudian, dia mencapai tahap fondasi akhir. Qin Yao benar-benar kebingungan. Dia sendiri butuh berlatih keras sampai usia 16 tahun untuk mencapai tahap fondasi akhir. Tapi Luran yang memiliki pembuluh bawaan rusak hanya tidur sebentar, dan mencapai hasil dari latihan bertahun-tahunnya. Setelah 5 jam, aku perlahan terbangun. Begitu bangun, aku merasa sedikit sakit kepala. Ternyata efek samping alkohol murahan cukup besar. Di detik berikutnya, aku menyadari bahwa aku telah mencapai tahap fondasi. Hanya dengan 1 kali minum alkohol. Selamat kepada tuan rumah yang berhasil mabuk sekali. Mendapatkan hadiah mabuk, pedang es dingin. Aku sangat puas dengan hasil ini. Tidak hanya mencapai tahap fondasi akhir, tapi juga mendapatkan wawasan pedang. Benar-benar kabar gembira ganda. Astaga, kamu siapa? Tiba-tiba aku berseru kaget. Baru saat itu aku sadar bahwa aku tidak berada di kedai minuman, melainkan di tempat terpencil di alam liar. Dan malam-malam begini, di depanku ada seorang wanita berbaju merah. Qin Yao memutar bola matanya. Kamu bergumam begitu lama, tidak sadar aku duduk di depanmu? Menyadari bahwa wanita ini yang membawaku keluar dari kedai minuman, aku secara refleks memeriksa pakaianku. Awalnya Qin Yao bingung, namun tiba-tiba dia mengerti. Dia mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya padaku. Hei, kau takut aku melakukan hal yang tidak pantas padamu? Aku seharusnya tidak peduli padamu. Padahal aku sudah membawakanmu begitu banyak alkohol. Melihat tumpukan besar guci alkohol di depanku, mataku langsung berbinar. Terima kasih, terima kasih. Aku pasti akan membayar tagihannya. Setelah berkata begitu, aku langsung mengambil guci alkohol dan menenggaknya. Aku tidak peduli dengan efek samping alkohol murahan. Saat ini, yang penting adalah meningkatkan kekuatan. Qin Yao benar-benar kehabisan kata-kata. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu menyukai alkohol. Baru saja mabuk berat, langsung minum lagi. Sementara itu, aku sama sekali tidak khawatir Qin Yao akan mencelakaiku. Kalau memang dia berniat melakukannya, aku sudah mati ratusan kali. Saat aku terus minum alkohol murahan, kekuatan yang kudapatkan semakin sedikit. Akhirnya, hanya beberapa hari kekuatan yang kudapatkan. Aku menduga ini ada hubungannya dengan kualitas alkohol. Semakin buruk kualitas alkohol, semakin rendah efeknya. Namun, jika dipikir-pikir, ini masuk akal. Kedepannya, aku harus mencari alkohol berkualitas lebih baik. Luran, tahukah kamu kenapa aku membayarkan tagihan alkoholmu? Membawamu keluar, dan bahkan membawakanmu alkohol? Qin Yao tertawa getir. Dia, seorang wanita dewasa, duduk di sebelahku. Tapi aku hanya sibuk menenggak alkohol. Aku melihat Qin Yao dan berkata dengan gugup. Cinta itu sulit diprediksi. Siapa yang tahu? Ini mungkin cinta pada pandangan pertama. Qin Yao awalnya ingin menjelaskan. Namun tiba-tiba dia melihat di hutan sebelah. Lebih dari 30 pria sedang mendekati kami. Ternyata para murid sekte memang turun gunung. Pada akhirnya, mereka ingin membunuhku. Dalam kebingungan, aku sudah berdiri di depan mereka. Lalu aku mengambil sebatang ranting pohon. Melihat orang-orang ini, aku merasa sangat familiar. Semua ini adalah murid sekte pedang Daluo. Kekuatan mereka semuanya berada di tahap fondasi akhir. Tiba-tiba, aku teringat pedang es dingin. Hal itu membuatku teringat pada sebuah puisi dari kampung halamanku. Para tamu mabuk bunga di aula besar. Satu pedang es menyelimuti 14 wilayah. Dulu, aku adalah seperti itu. Jika bukan karena mimpi 100 tahun itu, mungkin aku belum sepenuhnya menyadarinya. Bunuh Luran dulu, seseorang di antara mereka berseru. Adapun Qin Yao di sebelahku bukanlah target utama mereka. Tiba-tiba, aku tertawa terbahak-bahak. Para tamu mabuk bunga di aula besar. Satu pedang es menyelimuti 14 wilayah. Sambil berbicara, aku mengayunkan ranting di tanganku. Saat itu, aku seperti orang mabuk yang tidak bisa berdiri dengan stabil. Ketika para murid sekte hendak menyerang, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Di sekeliling Luran muncul hawa dingin yang meledak. Beberapa murid yang berlari tercepat langsung membeku menjadi patung es. Sambil terus mengayunkan ranting, aku meluapkan kemarahan di hatiku. Aku hanyalah seorang sampah. Tapi bahkan hidupku tidak aman. Langkah besar, sungguh langkah besar. Segera setelah itu, semua murid sekte,
dibekukan oleh pedang es dingin yang menusuk tulang. 30 murid hancur dalam sekejap. Untungnya, Qin Yao cukup kuat. Ketika pedang itu mendekat, dia segera melindungi dirinya dengan energi Qi. Meskipun begitu, dia masih merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika sadar kembali, wajah Qin Yao penuh dengan emosi. Dia tahu gurunya benar. Luran adalah keberuntungan yang disebut oleh gurunya. Hanya dalam tidur, dia mencapai puncak tahap fondasi, melawan lebih dari 30 musuh dan membunuh mereka dalam sekejap. Dan dia melakukannya dengan pedang. Harus diketahui bahwa wawasan pedang ini, bahkan banyak pendekar pedang hebat tidak pernah memahaminya sepanjang hidup mereka. Sambil bergoyang, aku terus mengayunkan ranting di tanganku, mengenang setiap momen dari bertahun-tahun yang lalu. Sambil mengenang setiap momen dari bertahun-tahun yang lalu, aku tidak pernah merasa begitu ingin menjadi kuat seperti sekarang. Sungguh waktu yang tepat, benar-benar waktu yang tepat. Tiba-tiba, aku mengayunkan pedang ke langit. Pedang es dingin langsung meledak, menembus langit. Di tengah malam, awan petir bergulung di atas kepala. Gelombang energi pedang yang mengerikan mengalir seperti naga di antara langit dan bumi. Melihat ini, hati Qin Yao berdebar-debar. Benar-benar pedang yang mengerikan. Sekte Pedang Daluo, kalian semua benar-benar bodoh. Memiliki keberuntungan besar tapi tidak tahu menghargainya. Dalam waktu dekat, Luran pasti akan berdiri di puncak dunia. Pada saat yang sama, di kota Jinling, ibu kota wilayah, beberapa orang tua sedang minum-minum di bawah lampu. Tiba-tiba, pemandangan di langit timur membuat wajah mereka berubah drastis. Pedang ini begitu murni. Siapa yang melakukannya? Pedang ini sangat dingin dan menakutkan. Tapi ini bukan milik pendekar pedang yang kukenal. Pada detik berikutnya, kekuatan pedang mulai melemah. Salju lebat mulai turun dari langit. Malam ini, dengan satu pedang ini, 8 provinsi dan 14 kabupaten di wilayah Xiazu tertutup salju tanpa terasa. Namun yang merasakan dampak paling kuat adalah Sekte Pedang Daluo. Lagi pula, mereka adalah yang paling dekat dengan kota Qingxi. Ketua besar Sekte Pedang Daluo bertanya dengan serius. Pemimpin, apakah ini ditujukan kepada kita? Su Yueling berbicara dengan tenang. Tidak pasti, kekuatan ini murni, tapi tidak terlalu mematikan. Lagi pula, pihak itu hanya melepaskan kekuatan pedang, tanpa menggunakan energi spiritual. Guru, apakah kita harus mengaktifkan formasi perlindungan sekte? Tiang Shaoyu di sampingnya mengusulkan. Meskipun dia bersikap tenang, hatinya sebenarnya penuh ketakutan. Tidak perlu, melawan pendekar pedang tingkat ini. Formasi perlindungan kita tidak lebih dari kertas tipis. Tidak perlu terlalu khawatir, Su Yueling menjelaskan dengan tenang. Setelah Luran menyelesaikan pedang es dinginnya, Qin Yao membawa Luran yang tertidur ke sebuah gua. Malam berlalu, dan pagi tiba. Kemudian Qin Yao mengeluarkan kompas dan mulai mengirim pesan. Guru, keberuntungan itu adalah seseorang. Namanya Luran. Dia memiliki tubuh pedang Hunyuan tapi lahir dengan pembuluh rusak. Qin Yao melaporkan semuanya kepada Yu Jizi. Yu Jizi bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kau bilang dia adalah keberuntungan? Bukankah dia lahir dengan pembuluh rusak? Tapi dia mencapai puncak tahap fondasi hanya dengan tidur? Apa kau tidak salah paham? Meski aku juga tidak mengerti. Tapi ini semua kulihat sendiri. Tadi malam, setelah mabuk, dia melepaskan kekuatan pedang, dan langsung membunuh lebih dari 30 orang yang mengejarnya. Qin Yao menjelaskan. Yu Jizi terguncang sepenuhnya. Apa, kau bilang kekuatan pedang tadi malam? Itu dilakukan oleh Luran? Mendengar gurunya mengatakan bahwa tadi malam salju turun ribuan mil. Qin Yao menghirup napas dingin. Dia tidak pernah menyangka itu dipengaruhi oleh kekuatan pedang Luran. Yao, ingatlah, ini adalah takdirmu. Jangan pernah meremehkannya. Berikan apapun yang dia inginkan. Penuhi semua keinginannya. Dia suka minum, maka beri dia alkohol. Oh iya, 3 hari lagi ada pesta Raja Minuman dari Aliansi Langit. Bawa dia ke sana untuk minum sepuasnya. Ketika aku terbangun sambil memegangi kepala, aku melihat Qin Yao baru saja kembali ke gua. Dan aku menerima hadiah kedua, peningkatan instan. Qin Yao menjelaskan ada 2 cara untuk mencapai tahap inti emas. Cara pertama adalah dengan memahami esensi dan melakukannya secara alami. Cara kedua adalah dengan menggunakan pil khusus. Namun, keduanya tidak mudah. Ketika Qin Yao hendak melanjutkan, dia tiba-tiba terkejut. Karena di dalam dantianku, energi spiritual sedang menyatu dengan cepat. Dalam sekejap, aku mencapai tahap inti emas. Qin Yao memandangku seperti melihat monster. Karena semua yang terjadi pada Luran, benar-benar di luar logika normal. Sungguh seorang monster. Oh iya, nona kecil, siapa namamu? Ku bertanya dengan sopan kepada wanita di depanku. Harus kuakui, gadis ini sangat cantik. Dan dia juga membayarkan tagihan minumanku. Aku sangat menghargainya. Setelah tahu namanya Qin Yao, aku bertanya lagi. Namaku Luran, kenapa kau begitu baik padaku? Qin Yao dengan santai membuat alasan. Aku suka minum. Melihatmu juga pecinta minuman. Aku hanya ingin membantu. Aku sedang turun gunung untuk melatih diri. Kebetulan mencari teman. Mau minum lagi? Sambil berkata, Qin Yao mengeluarkan sebuah guci alkohol. Aku mengambilnya dan mulai menenggaknya. Ternyata lagi-lagi alkohol murahan. Aku hanya mendapatkan 2 jam kekuatan. Jika Qin Yao duduk lebih dekat, dia pasti sudah kena semburanku. Minuman ini sangat buruk. Harusnya kita minum yang lebih baik. Kamu juga jangan terlalu sering minum alkohol seperti ini. Qin Yao memutar matanya dan langsung menimpali. 3 hari lagi ada pesta Raja Minuman dari Aliansi Langit. Banyak anggur terbaik yang sudah disimpan ratusan tahun.
Ayo kita pergi dan minum sepuasnya. 3 hari kemudian, aku dan Qin Yao tiba di kota Changyan di Gunung Li. Aliansi Langit adalah kekuatan terkuat di tempat ini. Saat itu, banyak orang telah berkumpul di sini. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 3, 5, atau 7 orang. Jarang ada yang hanya berpasangan seperti aku dan Qin Yao. Ini Luran. Kebetulan sekali, kamu ke kota Changyan untuk mencari penghidupan? Tiba-tiba, sebuah suara perempuan yang agak provokatif terdengar. Aku mengangkat kepala dan melihat itu adalah Liu Ruyan. Di sampingnya ada Liang Xiaoyu dan Su Yueling, serta beberapa murid lain dari sekte. Aku tidak ingin repot, jadi langsung berjalan pergi. Namun, Liu Ruyan berteriak dengan lantang, menyuruhku berhenti. Su Yueling berbicara dengan tenang. Luran bukan lagi murid sekte kita, jangan terlalu mempersulit dia. Liang Xiaoyu juga ikut berbicara. Kakak, hidup ini sulit bagimu. Jangan kita ganggu dia lagi. Apakah gadis ini teman baru Luran? Hidupnya sulit, jadi tolong rawat dia dengan baik. Atas nama kami, terima kasih. Kalian berdua ada di sini untuk apa di kota Changyan? Qin Yao menjawab dengan tenang. Kami di sini untuk apapun yang kalian di sini lakukan. Mata Liang Xiaoyu langsung berbinar. Sungguh kebetulan. Nona juga akan menghadiri pesta Raja Minuman. Kalau begitu, mengapa tidak pergi bersama kami? Kudaku ini mahal sekali. Cukup untuk ditunggangi oleh 2 orang. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Qin Yao merespons. Kau sakit, aku kenal kamu, berbagi kuda denganmu, mimpi saja terus. Qin Yao sudah menyelidiki Liang Xiaoyu sebelumnya. Sekarang, tentu saja dia harus menjaga martabat Luran. Setelah itu, Qin Yao berjalan ke tempat penyewaan kuda. Sewa kuda yang cukup besar untuk 2 orang. Liang Xiaoyu berpura-pura tetap tenang. Tapi dalam hati dia sudah sangat marah. Namun, ini membuat ekspresinya tampak sedikit aneh. Terima kasih banyak sebelumnya, aku berkata kepada Qin Yao dengan penuh rasa syukur. Untuk gadis yang baru ku kenal selama beberapa hari ini, yang berani berdiri dan mendukungku. Aku benar-benar menghargainya. Qin Yao menoleh sebentar dan menjawab singkat. Memang seharusnya begitu. Qin Yao tahu jika bakat Luran terungkap, akan ada banyak kekuatan besar yang ingin melindunginya. Ketika kami tiba di Aula Ilahi Aliansi Langit, lapangan itu sudah dipenuhi meja dan kursi. Setiap meja memiliki tanda dari sekte masing-masing. Semakin depan posisinya, semakin tinggi status sekte tersebut. Namun, sekte Pedang Daluo berada di posisi paling belakang. Ketika Su Yueling tiba di lokasi, dia tidak langsung duduk, melainkan berjalan-jalan dengan para murid sekte, beramah tamah dan menjalin hubungan dengan sekte lain. Ketika bertemu sekte yang lebih tinggi, dia harus merendahkan diri. Yao, kita duduk di meja mana? Ketika aku sampai di lapangan, hampir semua meja sudah penuh. Beberapa anggota sekte Pedang Daluo berada tepat di depanku, ke kanan sedikit. Melihat ini, Liu Ruyan langsung berteriak, "Sampah, kau benar-benar ikut datang? Seorang yang lahir dengan pembuluh rusak berani datang ke pesta Raja Minuman? Mungkin jadi peliharaan wanita kaya, ya?" Namun, sebelum Liu Ruyan selesai bicara, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Semua orang tertegun melihat adegan ini, dan Liu Ruyan langsung marah besar. "Sampah, berani sekali kau menamparku. Beraninya kau, aku tidak ada hubungan denganmu. Tapi kau bicara kasar padaku. Menghajarmu adalah hal yang wajar." "Tidak terima," aku berkata dengan dingin kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan mencabut pedangnya sambil menggertakkan giginya. "Jika memang kita tidak ada hubungan, aku akan membunuhmu sekarang." Qin Yao mencibir dari samping. "Luran sudah bukan murid sekte Pedang Daluo. Kau malah memprovokasi dia. Kena tampar itu sudah wajar, bukan?" Liu Ruyan menatap Qin Yao dengan marah dan memaki. "Kau ini siapa? Bergaul dengan orang yang lahir dengan pembuluh rusak. Benar-benar pasangan yang cocok." Namun, sebelum selesai bicara, suara tamparan keras kembali terdengar. Qin Yao membalas dengan cara yang sama, menamparkan pipi kanan Liu Ruyan.